Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Krisna Arjana Putra, NIM 2010-1169 dari kelas E, jurusan TI/MTI. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Soal yang pertama, siapa saja yang dimaksud dengan inside stakeholder? Stakeholder adalah sekumpulan orang, individu maupun organisasi yang dimana orang-orang ini tuh memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, stakeholder ini juga memiliki peranan penting terhadap perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya stakeholder ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada internal stakeholder dan external stakeholder. Untuk internal stakeholder atau inside stakeholder ialah stakeholder yang dimana orang-orang itu memiliki kepentingan langsung terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Mereka ini tuh memiliki kepentingan dan memiliki peranan yang sangat besar secara internal terhadap suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, anggota dari inside stakeholder ini itu adalah yang pertama, organisasi atau perusahaan itu sendiri. Organisasi atau perusahaan itu sendiri ialah stakeholder yang memiliki keterikatan terhadap keseluruhan stakeholder yang ada. Mereka ini yang mengkoordinir semua stakeholder di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pemegang saham atau pemilik bisnis. Pemegang saham atau pemilik bisnis ini itu adalah individu yang menyediakan modal untuk berdirinya suatu perusahaan. Pemegang saham atau pemilik bisnis juga dapat mengawasi kinerja dari karyawannya dan juga dapat mengamati kondisi keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah direktur, orang-orang yang memiliki jabatan, misalnya itu kayak direktur, CEO, kepala staf, dan lain-lain. Mereka ini biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi misi atau tujuan dari perusahaan itu dapat terpenuhi. Mereka juga biasanya mengkoordinir karyawan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian terakhir adalah karyawan. Karyawan merupakan salah satu anggota inside stakeholder yang sangat penting karena karyawan ini memiliki peranan yang besar dalam suatu perusahaan. Nah, soal nomor 2, sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Tujuan jangka panjang ini itu bisa mencakup 5-10 tahun ke depan. Nah, tujuannya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama itu ada tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Karena jika keuntungan atau laba di dalam 5 atau 10 tahun ke depan sudah terpenuhi, maka kegiatan operasional dari suatu bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah produktivitas. Karena semakin lama suatu bisnis berjalan, maka tingkat produktivitasnya juga harus semakin ditingkatkan karena agar dapat mengimbangi kinerja dari bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dari karyawannya, karena kemampuan karyawan jika berkembang dengan jangka panjang itu dapat membantu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat ialah persaingan di dalam pasar. Karena jika bisnis ini berkembang gitu misalkan dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka sangat diperlukan kalau bisnis ini itu dapat bersaing di pasar dan sebisa mungkin juga dapat bertahan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian soal nomor 3, jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Strategi yang pertama adalah strategi reaktif.
Strategi ini tuh merupakan strategi tanggung jawab sosial yang dimana perusahaan itu cenderung menolak atau apa ya, atau tidak ingin melaksanakan tanggung jawab sosial ini, dan mereka juga memiliki alasan tersendiri mengapa dia tidak mau melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian ada strategi defensif. Strategi defensif itu mirip sama strategi reaktif, cuman bedanya kalau di defensif ini dia itu melakukan pendekatan secara hukum dan legal, sehingga mereka memiliki alasan yang ya, cukup masuk akal atau cukup formal gitulah, karena mereka melakukan pendekatan terhadap hukum. Kemudian ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif ini adalah strategi yang dimana perusahaan itu dituntut oleh masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Mereka harus melakukan tanggung jawab sosial sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Kemudian strategi yang terakhir ialah strategi proaktif. Strategi proaktif adalah strategi di mana perusahaan menganggap bahwa kepuasan stakeholder merupakan tanggung jawab sosial yang paling utama, karena jika kepuasan stakeholder itu tercapai, maka ini tuh dapat meningkatkan citra suatu perusahaan, dan sehingga dalam jangka panjang perusahaan tidak perlu khawatir karena masyarakat pasti akan mempercayai perusahaan tersebut. Kemudian soal nomor 4, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan terprogram ialah pengambilan keputusan di mana yang dilakukan hanya secara rutin saja, tidak melibatkan persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena tujuan dari pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah untuk membantu atau untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimana pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik dan stabil. Contohnya itu misalnya suatu pekerjaan yang dijalankan atau yang dilaksanakan sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure, yang dimana nanti karyawannya bisa menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien dan tepat waktu sesuai dengan SOP yang diberikan. Kemudian soal nomor 5, apa saja yang harus terdapat pada suatu organisasi. Nah, struktur organisasi adalah skema rancangan atau peta dari suatu organisasi yang memuat unit kerja atau anggota-anggota di dalamnya. Nah, yang harus terdapat di dalam struktur organisasi adalah yang pertama itu ada kejelasan di dalam jabatan atau posisi setiap anggotanya. Kemudian yang kedua adalah kejelasan dari tiap-tiap tugas dan wewenang dari setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah pembagian kedudukan atau jabatan. Kemudian yang keempat adalah pembagian anggota-anggota yang berada di dalam suatu bagian atau divisi. Kemudian yang kelima adalah pengintegrasian suatu kegiatan baik itu secara vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir adalah struktur tata cara atau peraturan yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Nah, soal yang terakhir, sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Yang pertama itu syaratnya adalah kita harus mengetahui apa itu motivasi, apa itu selera kebutuhan, dan apakah tujuan akhir dari motivasi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu motivasi. Kemudian yang ketiga itu kita harus mengetahui bahwa motivasi itu tidak bisa dicapai hanya dengan memberikan kepuasan, karena kepuasan diri itu hanya akan menimbulkan rasa puas diri dan kelambanan. Nah, contoh-contoh dari memberikan motivasi yang efektif itu adalah sebagai manajer. Yang pertama, kita itu bisa memberikan penilaian atau memuji karyawan kita, baik itu sekecil apapun. Kita harus memberikan mereka motivasi yang tepat dan memberikan motivasi yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian kita juga harus bisa memberi motivasi di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Kita tidak bisa memberikan motivasi secara sembarangan. Kemudian yang ketiga, kita harus dapat menerima atau
memikirkan ide-ide yang diberikan oleh para karyawan kita, sehingga kita bisa memberikan motivasi untuk mereka bekerja lebih giat lagi. Kemudian yang keempat, kita harus bisa memberikan suasana kerja yang lebih baik agar kita dapat memberikan motivasi yang dapat meningkatkan semangat kerja bagi karyawan-karyawan kita. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.